Oke, halo semuanya. Kita bertemu lagi pada video pembelajaran untuk materi PJJ IPA kelas 8. Masih di materi pokok, tekanan zat dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Pada video sebelumnya, kita sudah membahas tentang tekanan pada benda padat dan tekanan hidrostatis. Nah, sekarang kita akan melanjutkan tentang hukum-hukum yang ada pada tekanan hidrostatis. Ya, tekanan pada zat cair. Jadi, pada tekanan pada zat cair, pada tekanan hidrostatis ada beberapa hukum. Ya, yang pertama adalah hukum Pascal. Ya. Jadi, ini nama panjangnya Blaise Pascal ya. Nah, hukum Pascal itu berbunyi, tekanan yang diberikan pada zat cair dalam wadah tertutup akan diteruskan ke segala arah dengan sama besar. Jadi misalnya, kalau kita punya air di dalam plastik, lalu plastiknya kita lubangi, ini air dalam plastik, lalu kita lubangi dengan jarum, lalu kita tekan, maka air itu akan keluar ke segala arah dengan tekanan yang sama besar, sama seperti gambar ini. Dia menggunakan tabung untuk jarum suntik ya. Nah, tekanan yang sama besar. Hukum Pascal ini prinsipnya dipakai untuk beberapa alat ya. Misalnya untuk pompa hidrolik ya. Terus sekarang sudah ada lagi untuk kanvas rem, ini rem hidrolik ya, rem hidrolik. Jadi benda-benda tersebut punya bentuk seperti ini. Ada tabung yang dua ujungnya punya luas penampang yang berbeda, satu besar, satu kecil, ya. Yang kecil ini kita sebut, ini bisa juga dibilang penghisap kecil, ada juga yang bilang piston, sama saja ya, piston. Nah, ini penutupnya, ini disebut piston, karena ada dua penutup, ada yang kecil, ada yang besar, maka ini disebut luas piston kecil itu disebut A1, luas yang besar disebut A2. Itu luas permukaannya, luas penampangnya ya. Kemudian di ujung piston kecil ini diberikan gaya tekan ya. Gaya itu sebesar F1. Nah, ini F1 ya. Kemudian di piston yang besar, di luas penampang yang besar, ini akan menghasilkan gaya. Ya, gayanya disebut F2. Maka berlakulah persamaan hukum Pascal dengan rumus F1 per A1 sama dengan F2 per A2, atau besarnya gaya yang diberikan pada piston kecil berbanding luas permukaan piston kecil sama dengan besarnya gaya yang dihasilkan pada piston besar berbanding luas penampang piston besar. F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Oke, sekarang mari kita gunakan rumus itu untuk menyelesaikan soal berikut. Oke, contoh soal. Sebuah pengungkit hidrolik digunakan untuk mengangkat mobil. Apabila ingin menekan piston kecil, dibutuhkan tekanan udara pada jari-jari 5 cm. Tekanan yang diterima diteruskan oleh cairan di dalam sistem tertutup ke piston besar yang memiliki jari-jari 15 cm. Berapakah gaya yang harus diberikan? Ini berapa nih? F1. Untuk berapakah gaya yang harus diberikan udara bertekanan tinggi untuk mengangkat mobil yang memiliki berat sebesar 13.500 Newton? Ini. Lalu berapakah tekanan yang didapat pada udara tersebut? Nah, tekanannya juga ditanya T1-nya, oke? Nah, sekarang
Mari kita uraikan apa yang diketahui di soal. Yang pertama sekali ini, yang 5 cm. Berarti jari-jari R sama dengan 5 cm. Ini sama dengan 0,05 meter. Kemudian ini R1 ya. R2-nya 15 cm sama dengan 0,0, sorry. Ini 0, kita cari dulu penghapusnya ya. Oops, sorry. 0,15 meter. Lalu F2 nih, beban yang bisa diangkat itu adalah 13.500 Newton. Oke. Sekarang kita cari apa yang ditanya. Oke. Ditanya ada 2. Oke, ditanya berapakah besar gaya, berarti F1. F1-nya berapa? Kemudian berapa tekanannya? Tekanan yang didapat P1-nya berapa? Oke. Kita jawab dulu yang pertama. Yang pertama adalah F1. F1-nya berapa? Nah, rumus kita seperti yang tadi, ya kan? Sekarang F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Sebelum itu kita cari dulu luasnya. Oke, kita cari luasnya, atau boleh seperti ini. Nanti biar 3 V-nya habis. Yang dicarikan F1 berarti F1 itu sama dengan A1 per A2 kali F2. Oke. Boleh langsung nih ya, sama dengan F1. Luas penampang A1 itu, jadi ini kita hitung luasnya ya. Bagaimana cara menghitung luas lingkaran? Rumusnya V R kuadrat. Oke. V kali R. R-nya tadi berapa? 0,05 kuadrat per luas A2. V kali 0,15 kuadrat dikali F2 13.500. Oke. Ini habis ya, habis. Oke, maka F1 sama dengan 0,05 kuadrat sama dengan 0,0025 per 0,15 kuadrat. 0,15 kuadrat itu kan 225. Ini 4 di belakang koma berarti 0,0225 kali 13.500. Oke. Kemudian ini supaya sederhana, maka F1-nya sama dengan, yuk, ini hilang tanda apa? Tanda desimalnya, tanda komanya. Ini kali 10.000 kali 10.000 di 25 per 225. Oke, kali 13.500. Oke, maka F1 sama dengan 25 dibagi 25 kali 13.500. 25 bagi 225 itu sama dengan 25 per 225. Oke, kalau sederhananya 1/9 ya. Oke, nih, jadi kita sederhanakan ya, 25 per 225 itu kan sederhananya 1/9, sama-sama dibagi 25. Oke, kali 13.500 ini sama dengan 13.500 bagi 9 sama dengan 1.500. Maka F1-nya sama dengan 1.500 Newton. Oke, terjawab yang pertama. Sekarang kita cari yang kedua. Kita jawab soal kedua. Menentukan berapa tekanannya. Oke,
Mari kita ingat, ini tekanan udara ya, tekanan udaranya, maka mari kita ingat kembali rumus tekanan di sini. Oke, maka P1 di sini sama dengan P sama dengan F per A. Oke, P sama dengan F per A, maka sama dengan F1 per A1. Karena di sini ada F, sini ada A, yang kita pakai hanya yang di sebelah sini, yang kecil. Oke, sama dengan F1-nya tadi 1500 per A1-nya tadi berapa ya? A1-nya tadi V kali 0,0025. Oke, sama dengan 1500 per. Oke, lalu kita tuliskanlah 0,0025 ini kali 3,14 supaya dapat angkanya. Sama dengan 1500 bagi 0,00785. Oke, maka hasilnya, wah, ini 1500 di 0,00785. Ini sama-sama dikali 100.000. 100.000, benar, 100.000. Oke, hasilnya sama dengan 191, wow, besar, bukan koma, 191.082,8 Pascal. Itulah tekanan udara di permukaan piston 1. Oke, begitu caranya ya. Nah, ini contoh soal kedua, masih menggunakan rumus yang sama. Oke, diketahui A1 5 cm, A1 5 cm, A2 10 cm, dan F1 50 Newton. Duh, nggak sesuai gambar ya. Maka F2 nya sama dengan A1 ini 50 cm, A2 nah, abaikan aja nih, abaikan. Ini kita pakai soal aja ya. Diketahui A1 5 cm kuadrat, A2 10 cm kuadrat, F1 50 Newton, besar F2 adalah, nah ini soal gampang ya. Diketahui A1 sama dengan 5 cm kuadrat, A2 sama dengan 10 cm kuadrat, dan F1 sama dengan 50 Newton. Ditanya berapakah F2? Oke, maka ini kita ubah dulu. Ini sama dengan 0,0005 meter kuadrat. Ini sama dengan 0,001 meter kuadrat. Oke. Kemudian kita masukkan ke rumus F1, dulu kita jawab. F1 per A1 sama dengan F2 per A2, atau seperti yang tadi ya, F2 sama dengan A2 per A1 kali F1. Nih, bagaimana cara bikinnya Bu? Ingat, kalau 2 di sini di atas, sini juga harus 2. Oke? Maka sama dengan A2 tadi 0,001 per 0,0005 kali 50. Oke, sama dengan ini kali 10.000, 10 per 5 ya kan, kali 50,
sama dengan 500 dibagi 5 sama dengan 100. Maka F2-nya sama dengan 100 Newton. Oke. Ini 100 ya. Dari mana 100? 10 kali 50, 500. 500 dibagi 5, 100. Maka F2-nya 100 Newton. Gampang kan? Oke. Penerapan hukum Pascal dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini untuk dongkrak hidrolik. Nah, dongkrak hidrolik itu yang kecil. Oke. Mesin hidrolik pengangkat mobil ini biasanya ada di door smear ya. Nah, ini kalau kelihatan nih, kalau misalnya ada mobil masuk paret yang nggak terlalu dalam ya, nah diangkat pakai pompa hidrolik yang kecil. Kalau ini mesin hidrolik, ini mesin hidrolik adanya di door smear mobil ya. Kemudian rem hidrolik, nah rem-rem cakram barangkali ya. Oke. Nah, ini contoh-contoh penerapan hukum Pascal dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kita lanjutkan. Coba lihat gambar ini. Tahukah kamu bagaimana ikan dapat mengambang ke permukaan ya dan tenggelam? Ini ikan apa nih? Ikan pari ya. Ikan pari. Dia bisa ke permukaan, bisa ke tengah, bisa ke dasar. Kita lihat daya apung ikan. Ikan memiliki kantung di dalam tubuhnya. Jika ia ingin mengapung, kantung ini diisi dengan udara sehingga gaya apungnya lebih besar. Kalau dia mau mengapung diisi udara, jadi dia bisa daya apungnya besar. Sirip ikan hanya berfungsi untuk mengarahkan arah renangnya. Nah, jadi gaya apung tadi merupakan bagian dari hukum Archimedes ya. Hukum Archimedes berbunyi gaya ke atas yang dialami oleh benda disebut gaya apung. Gaya apung sama dengan berat benda di udara dikurangi berat benda di dalam air. F itu gaya. A ini sebenarnya Archimedes ya, bukan apung. Kebetulan aja disama-samakan jadi A ya. Gaya Archimedes sama dengan berat benda di udara dikurang berat benda di dalam air. FA sama dengan WU kurang WA. Nih. Apa itu FA? Ini gaya gaya Archimedes. WU ini berat benda di udara, berarti WA berat benda di air. Oke. Lihat. Nih hukum Archimedes. Nih. Oke. Ini benda ditimbang di udara. Nih. Di angka 7. Sedangkan ketika ditimbang di air di angka 4. Berapa selisihnya? 3 ya. 3. Ini airnya. Oke. Suatu benda yang dicelupkan sebagian atau seluruhnya ke dalam zat cair akan mendapatkan gaya tekan ke atas. Besar gaya tersebut sama dengan berat zat cair yang dipindahkannya. Besar gaya tersebut sama dengan berat zat cair yang dipindahkannya. Jadi gaya angkatnya ini sama dengan 3. Gaya angkat air ini sama dengan 3. Nih 3. Oke, di sini kan tertulis 4 tambah 3 7. Jadi yang 7 inilah yang disebut WU ya kan, WU. Berat benda di udara sama dengan 7 nih menurut ini ya. Berat benda di air sama dengan 4. Maka FA-nya sama dengan WU kurang WA sama dengan 7 kurang 4 sama dengan 3. Gaya angkatnya sama dengan 3. Besar gaya angkat ini sama dengan berat zat cair yang dipindahkannya. Air yang di piring ini seberat 3 Newton. Oke, karena berat itu satuannya Newton. Nah, besar gaya ke atas ini sangat bergantung pada volume benda yang tercelup. Volume benda yang tercelup. Semakin besar volume benda yang tercelup, semakin besar gaya tekan ke atas, gaya angkat ke atas. Oke, maka bisa dihitung dengan rumus FA sama dengan volume
Ini volume benda tercelup kali massa jenis zat cair rho cairan kali percepatan gravitasi. Jadi ada dua rumus menghitung FA. FA tadi bisa juga dihitung dengan rumus WU kurang WA. Satu lagi FA sama dengan V kali rho kali G. Tapi V-nya adalah volume benda. Oke, rho-nya rho zat cair, massa jenis zat cair. Oke. Sekarang, pada hukum Archimedes ada peristiwa mengapung, melayang, tenggelam. Kalau dia mengapung berarti benda itu muncul ke permukaan air. Oke. Kalau dia melayang berarti seluruh permukaan benda tercelup ke dalam air tapi tidak sampai ke dasar. Oke. Kalau tenggelam berarti benda tersebut berada di dasar zat cair. Kenapa benda bisa mengapung? Oke, tadi istilah-istilah ini, simbol-simbol ini sudah kita jelaskan ya. Benda mengapung apabila FA sama dengan WB. Gaya angkat sama dengan berat benda. Jadi kalau berat bendanya 5 Newton, gaya angkatnya 5 Newton, maka bendanya akan mengapung. Atau karena rho benda, massa jenis benda lebih kecil dari massa jenis zat cair. Massa jenisnya kecil. Nah, kalau dia melayang, ini sama dengan FA sama dengan WB, rho benda sama dengan rho air. Kalau bendanya tenggelam, itu berarti FA gaya angkatnya lebih kecil dari berat benda. Berat bendanya misalnya 10 Newton, gaya angkat air cuma 1 atau cuma 2 Newton. Maka bendanya akan tenggelam. Rho benda lebih besar dari rho zat cair. Rho zat cair. Oke? Itu dia peristiwa mengapung, melayang, dan tenggelam. Nah, penerapan hukum Archimedes pada kehidupan sehari-hari. Ini jembatan ponton. Jembatan poton ya, jembatan poton yang terbuat dari bisa drum-drum bekas yang kosong. Tabung-tabung kosong. Tabung kosong itu kan pasti akan terapung ya, terapung. Jembatan ini. Hidrometer, kapal laut, kapal selam, balon udara. Ini kapal selam. Jadi kapal selam itu bisa melayang, bisa terapung, bisa tenggelam. Oke. Contoh soal hukum Archimedes. Sebuah balok bermassa 2 kg di udara. Bila volume balok 2000 cm3, tentukan berat balok dalam air yang memiliki massa jenis 1000 kg per meter kubik. Oke, kita tuliskan dulu apa yang diketahui. Oke, dari soal diketahui bahwa ya sebuah balok tadi ya, sebuah balok. Nih, dari soal sebuah balok bermassa 2 kg. Berarti M-nya sama dengan 2 kg. M-nya 2 kg. Lalu diketahui volume balok VB ya sama dengan 2000 cm3. Oke, tentukan berat balok dalam air yang memiliki massa jenis rho air sama dengan 1000 kg per meter kubik. Wah, ini meter kubik. Oke, ini sentimeter kubik ke meter kubik. Ini dibagi sejuta ya. Maka ini kita buat sama dengan
dibagi 1.000.000 berarti habis ini 3, sisa 3 lagi. 0,002 meter kubik. Ditanya berat WB, ya kan, berat balok dalam air. WA sama dengan berapa? Kita jawab. Oke. Kita cari dulu FA-nya. Kan? FA sama dengan gaya Archimedes sama dengan volume benda kali rho benda, rho air kali gravitasi, V kali G, V kali rho kali G sama dengan volumenya tadi 0,002, oke, kali 1000 kali G. Kalau nggak dituliskan berarti G-nya bernilai 10 ya. Sama dengan ini 1000 kali 0,02, 2 kali 10 sama dengan 20 Newton. FA-nya 20 Newton. Maka nanti ini 1. Kemudian dapat FA, kita cari berat benda di udara. W di udara sama dengan M kali G, ya kan? M-nya 2, G 10 sama dengan 20. Wah, 20 sama nih. Berat benda di udara sama dengan 20. Pas enggak nih? 1000 kali 0,2, 2 kali 10, 10.000. Benar nggak sih? 10.000 kali 2. Oke, maka berat benda di air. Berat balok di dalam air. W benda di air. Oke. W benda di air sama dengan berat benda di udara kurang gaya angkat. FA, iya kan, sama dengan berat benda di udara 20 kurang 20 sama dengan 0. Berarti benda tersebut terapung. Ya kan? Karena W benda sama dengan FA, ya kan? W sama dengan FA, WB sama dengan FA, dia terapung.